kalau dia udah kasih semuanya untuk Dewan. Itu maksudnya apa? Disalib dari kiri sambil standing nggak nyalain lampu. Udah. Aku pasti nggak akan terima. Ternyata konser di Samarinda tanpa didampingi Anda dan saya. Harry kan ada di situ. Zoabas, Nika Ardila, Edi Brokoli, Denny Sabri. Kita akan langsung membahas perihal episode 4. Ya. Tapi kali ini kita nggak bakal ngebahas teknis, kita nggak akan ngebahas syuting prosesnya seperti apa. Tapi behind the scene nggak. Tapi ini pertanyaan bisa diwakilkan oleh seorang Zo sebagai Nike atau Nike sebagai Zoe. Oke, Denny Sabri pun juga begitu. Edi Brokoli sebagai Denny Sabri atau Denny Sabri yang diperankan oleh Edi Brokoli. Emang Anda siapa namanya? Denny Brokoli. Denny Brokoli itu dia. Oke. Nike Ardila. Di episode 4 ini tuh sosok seorang Nike Ardila ini itu ngerokok. Iya kan? Dan kita lihat ada beberapa scene di episode 4 ini, kita ngelihat pada saat Nike mau menjemput Fitri kan. Yes. Kita udah ngeliat sebenarnya kan ada teaser-teasernya pada saat di samping tempat tidurnya aja itu kan mewakili sebenarnya, mohon maaf, anak 90, generasi 90 kayak gitu Yes, kan. benar banget. Benar banget. Bukan berarti pergaulan bebas ya, tapi kayak memang in that generation, mungkin di generasi ini juga sama gitu kan. Tapi kan semuanya bisa difilter ya. Tapi kayak to clarify sedikit, Nike ini sebenarnya social smoker. Iya. Kan? Yang gue dengar juga gitu sih, karena kan gue di Bandung juga pada saat Nike sedang ya, berkaryanya. Ya betul lah, lagi masa-masa emasnya kan. Sangat masuk akal kalau dia adalah social smoker aja, hanya ketika teman-teman yang ngerokok ikut ngerokok. Apa bukan itu menjadi karena saya juga seorang vokalis, tapi saya vokalis yang nggak ngerokok. Pada era-era itu kan identik dengan rocker wanita, rocker dan rocker itu identik dengan rokok. Apakah itu menjadi acuan? Mungkin, tapi she's not a heavy smoker sih kayaknya. Iya, social smoker pastinya. Kalau lagi pengen, kalau enggak. Enggak gitu. Tergantung moodnya aja sih. Iya. Tapi ternyata banyak banget ya dari penonton yang nggak tahu kalau ternyata Nike tuh is a smoker gitu. Iya. Oke. Nah, Nike, waktu Papi mengatakan bahwa Nike harus ke Samarinda untuk konser. Nah, itu kan sementara itu posisinya kan Nike tuh baru recovery, baru sembuh dari sakitnya, terus ya dan serius. Dan bukan cuma itu, keresahannya adalah waktu itu Nike udah rencana mau liburan kan sama Fitri. Dia udah merencanakan, dia udah bikin list. Nah, kalau tanggapan kamu di kejadian itu seperti apa sih? Kalau tanggapan Zoe, jujur kalau aku ada di posisinya Nike, mungkin aku akan ngebantah pastinya. Aku pasti nggak akan terima karena pertama aku ngerti banget gimana rasanya padatnya schedule tuh seperti apa dan secapek apa. Karena capeknya syuting itu bukan orang lain yang ngerasain tapi kita sendiri. Iya, nggak ada yang bisa relate, nggak ada yang bisa ngerti. Mau orang tua kita pun, mau asisten kita pun mereka nggak akan bisa ngerti karena kita sendiri yang ngejalanin. Jadi kalau aku jadi Nike pasti aku akan ngebantah dan pasti aku cukup keras ya. Tapi itulah yang kita lihat, yang kita tunjukin di series ini kan the real. This is the real story. This is what really happened gitu. Itulah kebaikannya Nike, selembut itu Nike dan senurut itu sama orang tua bahwa dia akhirnya oke, ya udah saya jalanin tanggung jawab saya. Kalau dia punya hak dan dia punya kebahagiaan sebenarnya sendiri. Punya hak. Tapi kan kamu menikmati juga waktu konser di Samarinda. Iya betul banget. It's her, karena passion kan? Ya karena passion. Karena memang passion, karena memang dia mencintai pekerjaannya, dia mencintai hobinya. Jadi dia pun ngejalanin itu pasti dengan ikhlas. Kang Denny, begitu tahu kalau Nike ternyata konser di Samarinda tanpa didampingi Anda dan saya. Harry kan ada di situ. Iya, maksudnya kan kita. Saya kan marah besar kenapa tiba-tiba dia konser di Samarinda kan. Berarti ada siapa yang mengizinkan Nike? Sementara kan kita yang ngurusin, Betul. Iya. Ya. Harusnya kita berdua sebagai manajemennya dia tuh harus tahu detail. Mesti tahu dong. Di saat itu sebetulnya ini siapa nih? Memang langsung pikirannya Denny Sabri ini, Papi emang mulai agak dominan ke Nike kan, Papi kan.
papi nih pasti gitu. Tapi kan ini kita membahas seorang Edi Brokoli. Edi Brokoli itu di Bandung, terus Nike juga di Bandung, pasti tahu kan sewileran apa cerita-cerita perihal si papi ini. Iya. Ya apa namanya kalau ini anak emas kan. Iya kan? Iya. Bisa menghasilkan banyak uang buat. Iya. Ya, kayaknya papi udah memang menurut gue ya, kayaknya memang papi punya rencana besar untuk udahlah Denny Sabri kita. Dan Denny Sabri ini sebelum nikah pun memang banyak dibeginikan. Sebetulnya kalau lu tahu cerita yang lain sama soal Om Denny Sabri ini, makanya sama artis-artis yang lain pun beberapa kali pernah mendapat hampir perlakuan yang mirip lah gitu. Membangun dari awal dari kecil sampai jadi terus ditikung dari belakang lah, disalip dari kiri sambil standing nggak nyalain klakson. Udah selesai. Kang Denny tuh bisa mengatakan Nike itu udah layaknya anak sendiri. Iya. Kang Denny yang besarin, Kang iya. Denny ngelihat bibitnya dia di season satunya kita dari TVRI dan segala macam pentas. Iya. Kenapa Kang Denny mengambil keputusan untuk melepas Nike Aryo? Dari sudut pandang Denny Sabri itu lagi kalau bisa dibilang ya, gue diginiin lagi nih gitu. Karena keseringan. Ada terjadi, gue diginiin lagi. Cerita lama ulang tahun. Udah males untuk fight kan. Satu, dua yang gue hadapin ayah dong. Orang tua sendiri. Papinya kan. Kalau mungkin kalau lu yang nyabot, ya kan? Si Heri Arnas yang nyabot. Kalau Heri Arnas yang beda cerita ya. Kalau asisten manajer gue tiba-tiba, melakukan sesuatu di belakang gue, lain cerita kayaknya ya. Tapi ini kan orang tua kandung papi kan, gimana pun juga kan. Itu mungkin dari sudut Denny Sabri. Tapi kalau dari gue sebagai Edi Brokoli ya, kalau gue pribadi sih, kalau udah dituduh nyatut duit, di momen itu mungkin gue emang selesai udah. Tapi setelah itu kalau gue dituduh nyatut duit sama lu, di momen itu gue udah langsung caw dulu. Kalau lu datang lagi ke gue, minta maaf, jelasin lagi semuanya, mungkin kita bisa baikan lagi. Tapi kalau lu nggak datang lagi ke gue nggak pernah bisa terima kayak nggak pengen kenal lu lagi udah. Iya. Tapi itu sisi darknya ya, ada banyak sekali gitulah ya, kalau banyak banget orang yang bukan ikut campur ya, memang ada di sekeliling kita juga melibatkan. Egonya juga benar. akan interfere juga sih dalam hidup kita. Kalau Nike sendiri ya, gimana tanggapannya Nike waktu tahu kalau papi itu memutuskan bahwa Denny sudah nggak ngurusin Nike lagi? Jujur sedih banget sih. Apalagi buat Nike kan bener-bener gede bareng lah gitu. Istilahnya Nike dari yang bener-bener masih kecil gitu kan. Masih kecil, tumbuh bareng dari awalnya nyanyi, sampai acting, sampai bisa di film, sinetron, puluhan, udah banyak banget karyanya dan jatuhnya kan emang bareng-bareng gitu kan, selalu didampingin dan nggak ada yang namanya cerita di mana Nike nggak nyaman sama Kang Denny Sabri gitu kan. Tiba-tiba lepas begitu aja dan kembali lagi ya karena ego sih. Kalau secara kasar ya, emang itu harsh reality-nya. Nonton lagi part 1 deh, Her. Iya benar-benar. Di waktu di mobil yang untuk menjadi bintang itu nggak gampang, dia nggak cukup dengan panggung, tapi Nike harus punya album rekaman. Itu ada di part 1. Denny Sabri yang ngomong gitu, dan dengan susah payah banget masuk dapur rekaman kan, ada Harry ikut dampingin juga ya, sama Om Deddy Dores akhirnya rekaman. Itu kan yang nggak mungkin dilupakan sama Nike lah, sosok Kang Denny di mata Nike tuh. Apalagi seperti itu. Dan harus ngelepas kayak gitu. Nah, kalau dari Zoe, ya amit-amit jangan sampai ya. Jangan sampai lah hal-hal gitu, jangan sampai tetap keluarga, kerja-kerja. Kalau sebagai seorang Zoe, kejadian itu terjadi, apa tindakan dari Zoe? Jujur susah banget ya, apalagi kan dimana sebenarnya aku ngelihatnya Nike punya hak buat bicara karena umurnya bukan kecil lagi dan udah sangat ngerti tentang dunianya gitu.
it's hard karena kita melawan orang tua. Dan semuanya kita sayang banget, kayak Nika sayang sama Kang Denny, tapi Nika juga sayang sama papi, mami gitu. Susah banget. Aku pun bingung mau tanggepinnya kayak gimana karena amit-amit aku nggak tahu mau gimana kalau di posisi seperti itu. Karena kita ngejalanin kerjaan itu udah capek banget gitu. Tambah lagi banyak banget orang terlibat. Itu sih susahnya. Nika bilang kalau dia udah kasih semuanya untuk Dewan. Itu maksudnya apa nih? Maksud dari kata-kata itu sebenarnya bisa banyak banget ya maknanya ya. Ya kita pastinya kalau pacaran pasti kita udah berusaha untuk kasih seluruh kasih sayang kita terhadap pasangan kita gitu. Apalagi kan Nika terkenal yang sangat all out. Jangankan ke pasangan tapi juga ke teman, ke keluarga segala macam. Jadi dia all out. Emang she's like kasih sayangnya itu sangat terpampang di luar dia, nggak dia pendem gitu. Jadi itu kali. Ini multitafsir nggak sih? Bikin orang multitafsir nggak sih? Aku udah kasih semuanya buat kamu. Sebenarnya iya sih, benar. Ya kan? Karena aku pun pas bacanya kayak, apa nih maksudnya nih dari semuanya itu. gitu. Tapi mesti dilihat dari betul-betul dari mimik dan ekspresinya pada saat dia bilang itu sih. Kalau Zoe sendiri menyikapi kalimat itu, saya udah kasih semuanya. Dari Zoe yang sangat bucin ini, sangat bucin. Emang literally segalanya tuh aku agak relate ya gitu. Jadi apalagi kalau kita benar-benar penonton scene-nya kan pasti mereka tahu sampai air matanya pun turun. Berarti itu adalah segalanya. Segalanya. Oke. That's it. Zoe Abbas, Nika Ardila, Edi Brokoli, Denny Sabri, Rizky Surya, Heri Arnas. Ini Ardila The Series Season 2 hanya di Stro TV. Oke.